Di kisah kali ini, aku akan menceritakan kisah lanjutan part sebelumnya. Jadi, jangan sampai ketinggalan ceritanya ya. Amanda terbangun saat cahaya pagi menembus celah jeruji sel nomor 2000. Udara di dalam sel terasa lembab dan dingin, seolah malam masih belum sepenuhnya pergi. Kepalanya terasa berat, tubuhnya pegal, dan ingatan semalam langsung kembali menghantam pikirannya tanpa ampun. Dia bangkit perlahan dari lantai sel, napasnya masih tersengal. Semua itu mimpi. Gumamnya pelan, mencoba meyakinkan diri sendiri. Dengan langkah ragu, Amanda keluar dari sel. Lorong penjara terlihat normal, terlalu normal. Tidak ada tanda-tanda gangguan, tidak ada suara, tidak ada bayangan mencurigakan. Namun justru ketenangan itulah yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saat melewati lorong utama, Amanda mendengar suara tertawa lirih. Bukan suara tawa keras, melainkan tawa perempuan yang ditahan, serak, dan seolah berasal dari dalam dinding. Amanda berhenti. "Tolong, jangan," ucapnya pelan, hampir berbisik. Tawa itu berhenti seketika. Ia melanjutkan langkah dengan jantung berdegup kencang, namun setiap langkah terasa semakin berat, seolah lantai menarik kakinya agar tetap tinggal. Saat melewati blok sel lama, blok yang sudah lama tidak digunakan, udara tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin. Lampu di atas kepalanya berkedip cepat, dan di antara jeruji sel kosong, Amanda melihatnya. Sehelai rambut hitam panjang menjuntai keluar, pelan, perlahan, seakan bergerak sendiri. Amanda menutup mulutnya agar tidak berteriak. Dari dalam sel itu terdengar suara pelan, berbisik. "Kenapa kamu kembali?" Amanda berlari tanpa menoleh, tapi suara langkah kaki melayang mengikuti di belakangnya. Tidak menyentuh lantai, namun jelas terdengar. Saat ia tiba di pos penjagaan, semua monitor CCTV mati bersamaan. Di layar hitam itu, sesaat sebelum mati total, Amanda melihat wajahnya sendiri. Namun, matanya hitam pekat, dan di belakangnya berdiri sosok kuntilanak itu sambil tersenyum. Siang hari tiba, namun cahaya matahari tidak pernah benar-benar Pos pusat, masuk tolong ke dalam jawab. penjara. Amanda memanggil. Amanda duduk di pos jaga, menggenggam radio komunikasi dengan tangan gemetar. "Pos pusat, apakah ada yang mendengar?" Sunyi. Radio hanya mengeluarkan suara desis, lalu terdengar bisikan pelan bercampur statis. "Pulanglah atau tinggal bersamaku." Amanda melempar radio itu hingga jatuh ke lantai. Ia mencoba membuka pintu utama penjara untuk keluar. Namun pintu besi besar itu terkunci dan panel kontrolnya tidak menyala sama sekali. Padahal seharusnya listrik sudah normal sejak pagi. Saat Amanda memukul pintu frustasi, ia merasakan napas dingin di tengkuknya. Perlahan, terlalu perlahan, ia Kamu menoleh. tidak bisa lari dari... Di ujung lorong, kuntilanak itu berdiri membelakangi dirinya. Rambut panjangnya menyentuh lantai. Kakinya tidak menyentuh tanah. Dan kali ini, ia tidak bergerak sama sekali. Amanda mundur selangkah. Kuntilanak itu berbicara tanpa menoleh. "Kamu satu-satunya yang melihatku." Lampu lorong mati satu persatu, mendekat ke arah Amanda. Saat kegelapan hampir menelannya, Amanda berlari masuk ke ruang arsip lama. Ia mengunci pintu dan terjatuh di lantai sambil menangis. Di dalam ruang itu, Amanda menemukan berkas lama, catatan narapidana perempuan yang meninggal puluhan tahun lalu. Foto hitam putih itu menunjukkan wajah pucat dengan rambut panjang. Nama di berkas itu membuat napas Amanda terhenti. Nama narapidana itu Amanda. Tiba-tiba suara ketukan keras terdengar di pintu arsip. Duk, duk, duk. Pelan, ritmis, seperti orang mengetuk dengan kuku panjang.
Dari balik pintu terdengar suara lirih. Kita punya nama yang sama. Malam kembali turun, dan Amanda sudah tidak tahu berapa lama ia terjebak di dalam penjara itu. Waktu terasa kacau. Jam dinding berhenti berdetak. Ponselnya mati tanpa sebab. Ia berjalan tertatih menuju lorong tengah. Pikirannya kacau. Matanya merah karena kurang tidur dan ketakutan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah dia benar-benar masih hidup? Di setiap pantulan kaca, Amanda melihat bayangan yang terlambat bergerak. Di setiap sudut gelap, ia mendengar namanya dipanggil. Amanda! Amanda! Kuntilanak itu kini muncul semakin dekat, semakin sering. Tidak lagi hanya mengintai, ia mulai mengelilingi, melayang rendah. Wajahnya perlahan semakin jelas. Wajah itu bukan lagi wajah asing, itu wajah Amanda, namun dengan senyum terdistorsi dan mata kosong. Penjara ini tidak memilih sembarang orang. Ucap Aku tak kuntilanak itu akan pelan. melepaskanmu. Ia memilih yang bisa melihat dan yang mau menemani. Amanda jatuh berlutut, menutup telinganya, berteriak meminta tolong. Namun suaranya seperti ditelan dinding. Kuntilanak itu mendekat. Rambutnya terangkat seolah tertiup angin yang tidak ada. Jika kamu pergi, aku akan sendiri lagi. Lampu terakhir di lorong itu padam. Yang tersisa hanyalah suara napas Amanda yang tersengal dan tawa pelan kuntilanak yang bergema di seluruh penjara.